Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avanda Purihita dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor NPM 2010301121. Di sini saya akan membedah salah satu video yang telah saya pilih tentang bagaimana ciri-ciri seorang pembicara yang ideal. Saya memilih video tersebut dari laman YouTube channel Binus TV dengan acara yang berjudul Bagaimana Meyakinkan Generasi Muda untuk Peduli Politik dengan pembicara Najwa Shihab. Sebelum saya menjelaskan, mari kita tonton video berikut ini. Cuma pengen juga sih sekali-kali wawancara politisi, gue mau jadi menteri karena gue mau berkuasa. Nggak usah deh bawa-bawa nama rakyat. Emang lo mau berkuasa? Which is nggak apa-apa, di mana-mana politisi yang untuk cari kuasa. Cuma apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah dapat kekuasaan itu yang penting. Toh nggak semua orang mau jadi politisi kok. Biarkanlah orang-orang yang memang punya niat, punya kemampuan, punya skill, punya keterampilan, dan mudah-mudahan punya hati untuk jadi politisi. Karenanya ketika mereka mau berkuasa, kasih kesempatan mereka berkuasa. Tapi janganlah munafik bilang ini demi bangsa dan negara ketika kita tahu itu hanya tukar-menukar dan tawar-menawar kursi. Dan ketika kita kritis berbicara disebutnya, wah tidak mau ada persatuan. Padahal rasanya aneh ketika yang kalah masuk ke gerbong yang menang dan lagi-lagi atas nama rakyat dan negara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana ini inspirator saya banget. Aduh. Wow. Jadi seneng banget. Biasanya kan Mbak Nana yang bertanya, tapi kali ini Mbak Nana yang Kamu ditanya. maju deh, maju. Hah? Boleh nggak? Ayo. Maju. Mimpi apa ya semalam ya Mbak ya? Lari. Ya tepuk tangan dulu buat Mbak yang ini. Halo, namanya siapa? Hah? Jangan nangis. Aku belum lihat. Jangan nangis. Sama jangan lupain Instastory ya, jangan Tuh lupain kan, Instastory. pasti gara-gara kamu tuh. Emang cowok suka bikin nangis Rezekinya ya. ya Mbak ya. Oh my God. Kamu namanya siapa? Oh, peluk lagi, oke. Nama aku Cahya. Cahya. Aku dari Mass Communication. Pinta tisu dong, kamu gak sensitif deh. Betul. Ada tisu? Jangan pakai jilbabnya. Emang kadang cowok suka gak sensitif tisu. Gimana Cahya? Masih gak percaya. Itu kan sampai netes-netes. Coba. Udah. Kasih ya. Iya sama-sama. Kok kamu Wow. beneran kan? Megang. Sini di tengah. Kenapa? Kamu Cahya. Iya, aku Kuliah Cahya. di Aku di Binus. Binus enggak, University. apa fakultasnya? Mass Communication. Oke. Aku Semester berapa? Aku baru semester 1. Baru masuk? Iya. Oke. Aduh maaf ya. Kamu mau minum? Enggak usah. Oke. Aku mau nanya. Enggak, maksudnya aku mau nyuruh dia ngambil minum sih. Mau minum gak Mbak? Hah? Mau minum? Enggak. Oh enggak. enggak. Iya. Ini nangisnya Oke. karena terharu aja. Oke. Ya Gimana, masa sedih Cahya? Mbak? Jadi aku mau nanya Mbak Nana. Kan Mbak Nana kan udah di dunia jurnalis itu kan udah hampir 20 tahun lebih kan. Aku tuh udah ngikutin Mbak Nana dari Mbak Nana di Metro TV pertama kali ada Mata Najwa. Sampai akhirnya sekarang pindah ke Trans 7. Dan aku juga ngelihat perkembangan politik ini kan semakin lama semakin terlihat gitu ya. Kepalsuan di dalamnya gitu. Nah, yang aku pengen tanya ke Mbak Nana, sebagai seorang jurnalis, kita itu kan punya kode etik jurnalis. Yang dimana ada di asas demokratis, kita itu perlu mementingkan
kepentingan publik. Tapi bagaimana caranya kita menjadi seorang jurnalis, kita tetap dalam kepentingan publik bukan kepentingan orang lain. Karena yang Mbak Nana tahu mungkin ada beberapa stasiun televisi di luar sana yang mempunyai kepentingan di luar. Hampir semua sih. Ya, ketahuan ya Mbak ya. Pokoknya, nah sebagai seorang jurnalis nih misalnya aku nanti insya Allah bakal terjun ke dunia jurnalis langsung gitu. Amin. Seperti Mbak Nana, amin ya Allah. Oke. Terus bagaimana sih Mbak aku bisa melewati hal itu? Oke. Aku ingin tetap melakukan kode etik tersebut walaupun aku dalam situasi yang dimana perusahaan itu ada kepentingan lain. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Nana. Sama-sama. Kita mau selfie dulu. Kamu mau selfie nggak? Mau. Mau difotoin aja nggak Mbak? Gimana? Backlight ngadep sini. Ya tepuk tangan untuk Mbak Cahya. Thank you. Insya Allah. Langsung jawab apa tampung dulu? Langsung jawab aja Mbak. Langsung jawab ya? Iya. Seru kalau ketemu dede-dede. Bahwa setiap perusahaan pasti punya kepentingan lain itu iya. Bahwa media kita punya afiliasi politik tertentu itu iya. Dan saya mengakui ini bukan hanya saat saya sekarang punya Narasi TV, punya media sendiri dan saya jadi owner televisi walaupun kecil. Tapi mudah-mudahan jadi gede, amin. Amin. Tapi saya juga mengaku itu ketika dulu saya masih di Metro TV dan saya menduduki waktu itu paling tinggi posisi saya wakil pemimpin redaksi saya pernah. Kemudian saya mundur dan saya keluar dari Metro dan bikin Narasi. Jadi bukan rahasia lagi, tetapi sesungguhnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di dunia, itu bukan hal yang baru. Bahwa media punya keberpihakan tertentu itu memang ada. Di Amerika jelas kok Fox News kemana. Sehari-hari Donald Trump mulu yang diwawancara. Ya nggak sih? MSNBC, kemudian media-media yang lebih cenderung ke Demokrat, itu juga kelihatan. Di Brazil juga seperti itu. Di negara-negara yang medianya variatif, juga rata-rata punya afiliasi tertentu kok terhadap politik. Rasanya cuma BBC yang bisa kita jadikan contoh media yang punya negara tapi bukan jadi humasnya negara. Beda kan? Punya negara tapi bukan jadi PR-nya negara, jadi dia akan berbicara atas nama publik, bukan atas nama pemerintah yang setiap 5 tahun pun akan diganti. Tetapi bedanya sekarang, saya merasa pemirsanya makin cerdas, mau Metro, mau TV One setiap hari, atau mau Perindo tuh Marsnya setiap hari dinyanyiin di ininya. Atau mau siapapun pemilik TV-nya muncul di TV, pemirsa makin pintar kok, iya gak sih? Dan saya selalu bilang dulu waktu saya di Metro saya bukan takut sama brewoknya Surya Paloh. Yang saya takuti justru pemirsa biasa yang punya kendali memegang remote control dan memindahkan dari mata Najwa ke ganteng-ganteng serigala. Dulu saingan gue itu please. Di jam 8 malam saingannya dulu sinetron. Tapi sekali lagi yang ditakuti itu dulu waktu saya bukan owner. Tapi pemirsa yang pertama makin cerdas, makin berisik, dan punya channel sendiri untuk menyuarakan keberisikannya. Kalau dulu protes sama TV, boro-boro lu niat nulis surat pembaca, ngirim fax, ya gak sih? Sekarang poni gua miring rame se-Instagram. Pemirsa yang makin kritis, makin cerdas, makin demanding, dan punya channel sendiri-sendiri untuk bersuara keras. Dan itu yang lebih berbahaya dibandingkan owner. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga pengawasnya juga makin banyak. KPI makin galak, Dewan Pers makin galak. KPI terlalu galak bahkan untuk sensor-sensor yang gak perlu, ya gak sih? Please deh. Betul banget. Tapi itu topik yang lain. Tapi lembaga-lembaga pengawas itu makin bergigih.
dan sanksinya juga berpengaruh. Jadi itu dua hal yang membuat siapapun yang punya media televisi, yang merasa punya kuasa karena dia yang membentuk, padahal sebetulnya channelnya juga frekuensi publik, tidak bisa seenaknya. Karena pemirsa makin demanding dan makin banyak pilihan. Sekarang kalau aku tanya nonton Mata Najwa di mana, mungkin nontonnya di digital, di YouTube. Ya nggak sih? Dan di YouTube juga banyak banget pilihan, ya nggak sih? Terlalu banyak pilihan. Kita sekarang society of choice, paradox of choice. Gue kalau ke supermarket milih sabun aja sejam, girls. Bingung yang SPF 15, SPF 30 untuk oily skin. Ya nggak sih? Milih pembalut aja ribetnya minta ampun. 30 cm, 45 cm, bersayap, nggak bersayap. Iya nggak sih? Buat cowok-cowok yang nggak paham, nggak apa-apa, biarin aja. Ini kita mengedukasi pria-pria. Jangan tabu bicara pembalut wanita. Emang kenapa? Ibu lu juga punya vagina kok. Iya kan? Tapi aku mau bilang, kita sekarang hidup di dunia yang begitu banyak pilihan. Dan itu yang akan membuat kita akan selalu berhati-hati. Bukan hanya televisi, tapi siapapun kita. Karena bisa dengan mudah ditinggalkan dan dicari alternatif yang lain. Iya nggak sih? Jadi ya, mungkin saja ada usaha untuk mempengaruhi, tapi sekali lagi yang penting bukan produsennya, yang penting konsumennya. Kekuasaan ada di tangan kalian yang pegang remote control atau tidak punya TV dan hanya nontonnya lewat gadget. Ya nggak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, yang berusaha mempengaruhi bukan cuma orang yang punya kuasa. Pak RT di RT saya, 17-an kekeh harus diliput narasi TV. Ini ada kegiatan, rumah saya samping masjid. Ada kegiatan reguler tuh bikin masjid. Itu yang namanya usaha untuk supaya mau diliput. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang punya kuasa yang bisa mempengaruhi. Semua orang dalam level apapun pasti ada kepentingan, ada keinginan untuk bisa masuk televisi. Karena TV atau informasi itu kunci sih. Gila banget loh. 90% orang di atas usia 12 tahun mendapatkan informasi dari televisi dan mengambil berbagai keputusan penting dalam hidupnya lewat informasi itu. Informasi itu kunci. Kita bisa mengambil keputusan, menentukan keberpihakan, mengambil tindakan dari informasi yang kita peroleh. Jadi kalau informasinya sampah, keputusan yang kita ambil juga baunya akan gak enak. Bau sampah ya. Kira-kira, padahal tadi gue udah dramatis, langsung jatuh. Nggak. Sampai mana tadi gue ngomong Sampai informasi. Gue sampai lupa deh. Coba lihat, oh iya sampai sampah. Iya, sampai sampah. Ngeliat tuh jadi inget sampah. Iya. Enggak. Lupa beneran. Informasi diambil yang benar gitu. Iya, karena kuncinya itu ya nggak sih? Iya, betul. Karenanya penting untuk siapapun yang ada di industri ini, bukan hanya untuk orang televisi, bukan hanya untuk wartawan, untuk konten kreator, untuk dede-dede yang suka bikin channel YouTube atau bikin IG story 15 detik sekalipun, untuk citizen jurnalis, untuk orang yang memang menyampaikan informasi. Penting untuk sadar kekuatan informasi yang bisa berpengaruh. Dan itu tanggung jawab profesi menurut saya. Dan kalau sudah memutuskan menjadi jurnalis, itu yang harus terus-menerus diingat. Apapun yang tampil di layar kita akan membentuk wajah dan kepribadian negeri, tidak hanya untuk generasi sekarang tapi yang akan datang. Apapun itu, kalau punya kesadaran penuh akan efek atau dampak dari informasi, kita akan selalu berhati-hati ketika kita menciptakan sesuatu. Jadi itu yang jadi yang paling utama menurutku. Kamu setuju nggak? Setuju. Oke. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Najwa Shihab. Ciri-ciri pembicara ideal yang pertama adalah menguasai materi.
Menurut saya, dalam video tersebut, Najwa Shihab telah menguasai materi yang akan disampaikannya. Dikarenakan dalam penyampaian materi, Najwa Shihab menyampaikannya dengan sangat jelas dan mudah dipahami oleh pendengarnya. Selain itu, Najwa Shihab telah berkecimpung di dunia politisi selama 20 tahun. Yang kedua adalah memilih topik yang tepat. Menurut saya, topik yang dipilih tepat dikarenakan pada era sekarang banyak generasi muda yang mulai apatis dengan dunia perpolitikan, sehingga topik tersebut sangat menarik untuk dibicarakan dan juga sangat memiliki banyak manfaat yang dapat kita ambil. Ketiga adalah memahami latar belakang pendengar. Menurut saya, Najwa Shihab telah memahami kehidupan generasi muda pada era sekarang dikarenakan ada beberapa tentang membicarakan tentang IPK karena pendengarnya adalah seorang mahasiswa. Dan yang kedua adalah membicarakan tentang cinta dikarenakan pada rentan usia tersebut sering membicarakan tentang percintaan. Dan yang ketiga adalah membicarakan tentang Instagram karena banyak seorang mahasiswa yang bermain-main Instagram. Dan yang keempat adalah menguasai panggung. Najwa Shihab berjalan dari kanan ke kiri dan tidak hanya berdiri atau duduk di tengah panggung. Memiliki tujuan yang jelas. Dalam video tersebut, Najwa Shihab memiliki tujuan yang jelas, yaitu ingin meyakinkan generasi muda untuk peduli perpolitikan di Indonesia. Dan yang keempat adalah memiliki kontak dengan pendengar. Najwa Shihab menatap penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah dan juga berbincang dengan pembawa acara. Selain itu juga menyuruh penonton untuk naik ke panggung sebagai salah satu kontak dengan pendengar. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah seorang pemateri harus memiliki kemampuan linguistik yang tinggi. Dalam hal ini tidak bisa diragukan lagi karena Najwa Shihab telah menjadi jurnalis selama beberapa tahun sehingga mampu menggunakan kata dan ungkapan yang efektif. Dan juga dalam penyampaian materinya pun Najwa Shihab menggunakan bahasa yang tepat dan juga mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah penampilan yang meyakinkan. Di atas panggung, Najwa Shihab tampil dengan percaya diri dan juga menggunakan pakaian dan make up yang sangat elegan dan juga sangat mendukung. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.